Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa yattaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah SWT dan berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Seterusnya, seperti biasa, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah SWT. Alaika bittaqwallah wa innahu jami'u kulli khair. Tetaplah kamu bertakwa kepada Allah SWT, kan sungguhnya takwa itu himpunan dari segala kebajikan. Maka inilah yang terpenting kepada kita, untuk selalu meningkatkan iman takwa kita sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggalnya dalam keadaan muslim yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita selalu mencari usaha bagaimana caranya untuk tetap bertakwa kepada Allah SWT. Salah satu di antaranya adalah yaitu kita menikmati jamuan Sayyidul Ayyam. Artinya jamuan Allah SWT disediakan pada hari Jumat. Hari Jumat itu merupakan hari yang agung, yang penuh dengan kemuliaan, sehingga hari itu disebut dengan hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Penghulu hari adalah hari Jumat. Penghulu bulan adalah namanya bulan Ramadan. Dan penghulu Nabi Muhammad SAW. Dalam penghulu hari Sayyidul Ayyam ini, Allah SWT menyediakan satu amalan khusus yang luar biasa dahsyatnya, yaitu solat Jumat. Solat Jumat ini disyariatkan kepada umat Islam untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa hikmahnya. Yang jelas, hikmah yang pertama, seungkapan syukur kita kepada Allah SWT. Allah SWT sudah memberikan nikmat yang melimpah ruah kepada kita. Andai kata kita mencoba menghitungnya, pastilah kita tidak akan mampu menghitung dan menimbangnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah SWT, pastilah kamu tidak akan mampu menghitung dan menimbangnya. Dalam ayat lain, andai kata lautan dijadikan tinta dan semua daun-daun jadikan semacam kertasnya, itu akan habis, akan kering sebelum tertuliskan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib kita syukuri. Satu di antaranya, pada hari Jumat kita dituntut untuk menunaikan sholat Jumat itu. Terkandung hikmah yang lain dari segi pahala luar biasa. Bahkan terkait dengan rangkaian Jumat ini, misalnya kita disuruh mandi. Disuruh mandi, kemudian memotong kuku, lalu berpakaian yang indah, berpakaian yang bersih, pergi ke masjid. Kemudian nanti setelah itu masjid kita mengikuti Jumat, meninggalkan rubah, maka Allah akan menghapuskan dosa kita dari Jumat ke Jumat depan, ditambah 3 hari lagi. Jadi dalam arti kata, ketika kita sudah melakukan sholat Jumat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dosa kita diampuni Allah SWT selama 10 hari. Jumat ke Jumat tambah 3 hari lagi. Lalu ketika kita sholat Jumat, datang misalnya di saf awal, seolah-olah kita berkorban 1 ekor unta. Dalam hadis berlanjut, kalau di saf kedua seolah-olah berkorban
1 ekor sapi, kemudian sab ketiga seolah-olah berkorban 1 ekor kambing, sab keempat seolah-olah berkorban 1 ekor ayam, kemudian sab yang kelima seolah-olah berkorban 1 butir telur. Tapi luar biasa sekali, ya. Seperti pada sab pertama tadi seolah-olah kita berkorban seekor unta. Unta itu lebih mahal daripada sapi. Diperkirakan harga unta itu antara 40 sampai 100 juta. Luar biasa sekali. Itulah seolah-olah kita berkorban. Nah, karena itu ini menjadi perhatian kita bersama. Itulah jamuan Allah SWT, luar biasa sekali. Bahkan dengan kita menunaikan sholat Jumat, itu merupakan haji bagi orang yang fakir. Dalam hadis Rasulullah SAW, Al-Jum'atu haddul fuqara. Jumat itu hajinya bagi orang yang tidak mampu, orang fakir. Karena seperti kita bersama bahwa haji ini merupakan rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Maka salah satu di antaranya dengan kita menunaikan sholat Jumat itu dengan sebaiknya. Nah, kemudian dalam kita menunaikan sholat Jumat ini diharapkan kepada kita untuk datanglah sebelum khatib naik ke atas mimbar. Kita sering melihat banyak sekali jamaah datangnya setelah khatib naik ke atas mimbar. Dalam hadis diceritakan kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat menuntut catatannya. Jadi seolah-olah ketika sholat Jumat itu dia tidak tercatat lagi. Makanya menjadi perhatian kita, sebelum azan dikumandangkan, kita datanglah ke masjid. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Kemudian berikutnya juga bahwa kalau kita sampai menunaikan sholat Jumat 3 kali tidak menunaikan sholat Jumat secara berturut-turut, maka dia jatuh kepada kafir. Ini penting sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu amalan-amalan apa saja yang kita lakukan dalam Saidul Ayyam ini? Di samping masalah sholat Jumat ini jadi perhatian kita bersama, tapi juga Rasulullah mengajak kita bersama untuk meningkatkan amal kita, misalnya melalui kita banyak membaca Quran, terutama surah Al-Kahfi. Suatu banyak berselawat kepada Muhammad SAW. Rasulullah mengajak kita bersama, perbanyaklah solawat kepadaku di hari Jumat. Kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, insyaAllah kita harapkan nanti syafaatnya. Tetapi hikmahnya juga kembali kepada kita. Siapa berselawat 1 kali, maka Allah pun akan berselawat kepadanya 10 kali. Man jaa bil hasanati fal asu amsalia wa man jaa bisayah fala yusa illa misla wa hum la yaslamun. Saya melakukan 1 kebajikan, barang saya melakukan 1 kebajikan, Allah mengharinya 10 kebajikan. Namun siapa melakukan 1 kejahatan, Allah mencatatnya hanya 1 kejahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah SWT berfirman mengingatkan kita betapa pentingnya bersalawat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam urusan selawat ini Allah memerintahkan kita berselawat, maka Allah pun berselawat. Tidak seperti perintah-perintah lainnya, Allah SWT menyuruh kita solat, menyuruh kita puasa, tapi Allah tidak solat, tidak puasa. Tapi ketika Allah menyuruh kita berselawat kepada Nabi, maka Allah pun berselawat kepada Nabi. Jadi luar biasa sekali dahsyatnya yang namanya selawat ini. Maka kita perbanyaklah selawat di hari Jumat. Khusus hari Jumat, menurut sebagian ulama, lebih baik kita berselawat ketimbang Al-Quran, ketimbang baca Quran. Maksudnya lebih baik khususnya hari Jumat. Jadi hari Jumat ini memang namanya Saidul Ayyam. Kita muliakan, kita ambillah hikmahnya, semacam jamuan rohan dari Allah SWT. Kita perbanyak amalan-amalan kita. Di samping sholat Jumat tadi, mantapkan dengan perbanyak selawat kepada Nabi. Nah, kemudian tentunya juga ibadah-ibadah yang lainnya seperti berzikir, kemudian bersedekah. Sedekah ini luar biasa juga hikmahnya.
maka kiranya juga menjadi perhatian kita bersama. Dari harta kita merupakan tambahan amalan kepada kita bersama. Karena masalah satu, namanya ibadah yang paling berat kepada kita bersama adalah mengeluarkan harta kita, apakah secara wajib atau secara sukarela. Namanya kita terlalu cinta dengan harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia terlalu cinta dengan harta sehingga agak perasaannya agak berat untuk mengeluarkan harta. Padahal dari segi harta itu kita dituntut untuk meningkatkan amal kita melalui harta. Harta yang kita miliki supaya menjadi maliyah kepada kita, menjadi ibadah kepada kita. Pertama tentunya dalam kita mencari harta itu harus harta yang halalan, thayyibah, halal lagi baik. Yang kedua, bahwa setelah kita mendapatkan harta, jangan kiranya kita mengira bahwa harta yang kita dapatkan itu bersih atau halal 100%. Siapa tahu di sana sini ada kekurangannya, ada kelalaian kita sebenarnya, sehingga menyebabkan katakanlah yang kita cari itu tercampur dengan harta yang halal. Kalau sudah tercampur dengan harta yang halal, berarti itu nanti akan mengotori semua harta kita. Oleh karena itu perlu bersihkan. Cara membersihkan harta, ya misalnya dengan kita menggunakan zakatnya, kalau sudah memenuhi nisabnya, sudah memenuhi haulnya, dikeluarkan zakatnya. Atau dengan kita bersedekah. Nah, bersedekah ini sangat tuntut kepada, apalagi seperti ini hari Jumat, perbanyaklah sedekah. Kalau gambaran sedekah dalam Al-Quran, ibaratnya kita menanam satu benih. Setelah satu benih tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai berkembang akhirnya menjadi 100 biji. Hasilnya sebiji, jadi berarti 1 kali 7 kali 100. Ini gambaran Al-Quran sementara kepada harta atau sedekah yang kita makan. Jadi perbanyaklah hari Jumat itu bersedekah. Karena benar-benar Sayyidul Ayam itu meningkatkan amalan kita. Itulah nanti insyaallah akan membantu kita di hari kiamat. Dan ternyata juga dengan sedekah berupa harta atau amal jariah, ya, itu insyaallah nanti akan mengalir pahalanya kepada kita kendati kita sudah meninggal dunia. Kita sudah sering mendengarkan hadis, idza matal insanu in qata amalu illa min salas, sedekatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw ladun salih adalah. Apabila manusia meninggal semua amalnya terputus kecuali ya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan ke orang tuanya. Nah, dari hadis ini nyata kepada kita amalan-amalan yang insyaallah akan mengalir kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia, karena amalan-amalan lain nanti semua akan terputus ketika kita meninggal dunia, seperti sholat kita, puasa kita, haji kita nanti akan terputus. Tapi yang namanya sedekah jariyah itu akan mengalir kepada kita, yaitu dari segi harta, dari segi ilmu, kemudian dari segi doa. Nah, dari segi harta dengan diwakafkan, dari segi ilmu termasuk dalam hal ini mengikuti sholat Jumat, mendengarkan khutbah ini sebenarnya termasuk satu cara kita menuntut ilmu yang insyaallah akan mengalir kepada kita terus menerus. Maka ketika kita mendengarkan khutbah, perhatikan khutbah itu dengan sebenarnya, jangan ngantuk dan sebagainya. Nah, ini salah satu kesempatan berharga kepada kita. Ini juga kita petik di hari Jumat seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian amalan-amalan yang lainnya tentunya semua amalan jangan kita menganggap remeh semua, walaupun sekecil itu kita berupaya sedemikian rupa. Lalu ada lagi yang paling baik kita berdoa, karena ada 2 waktu di hari Jumat itu merupakan doa kita diijabah Allah SWT. Sebagaimana mengatakan ketika khatib misalnya sedang khutbah, yaitu antara duduk di antara 2 khutbah itu merupakan salah satu doa istijabah. Lalu kemudian ada sebagian ulama mengatakan lagi kita ba'da asar, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah SWT. Apa saja yang kita inginkan, tentunya dambaan kita untuk keselamatan kita fid dunya. Nah, kita sudah mendambakan dalam akhir doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat kelak. Dan insyaallah doa kita akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya, bagaimana supaya kita tetap
Ya, ada motivasi kita untuk beribadah ini, maka kita pentingkanlah kita selalu mohon kepada Allah SWT supaya diberikan kesempatan kepada kita yang namanya berfastabiqul khairat, berpacu lomba di dalam beribadah, berlomba-lombalah. Nah, kesempatan terbaik untuk berlomba itu hari Jumat, penghulu hari, karena luar biasa hari Jumat itu. Maka disitulah kesempatan kepada kita, dengan sebenarnya kita manfaatkan itu. Jika dari Jumat ke Jumat itu selalu bertambah iman takwa kita kepada Allah. Dan inilah yang selalu diingatkan oleh Khatib setiap hari Jumat itu. Khatib tidak pernah lupa membacakan wasiat takwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata secara sederhananya takut kepada Allah SWT, tetapi intinya kita melaksanakan semua perintah Allah SWT dengan penuh ikhlasan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah SWT dengan penuh kesadaran. Dan inilah yang diharapkan Allah kepada kita dalam ayatnya, supaya kita selalu bertakwa dan sungguh hati sampai akhir hayat kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati was hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.